When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with 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 my soul. Even when the trouble comes, it's alright, it's alright, it's alright not to be alright. Even when my heart is torn, it's okay not to be okay. And Lord, haste the day when my face shall be sight, and the clouds be rolled back as the scrolls. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul.
hearts poured out. There is none beside you. Oh, come, let us adore Him. Holy, holy, God Almighty, we lift you high, we lift you high. Worthy, worthy, King of glory, we lift you high, we lift you high. Peace within the battle, we lift our hands, our lives to you surrender. Jesus came to save us. We bring our gifts, forever we will serve you. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Holy, holy,
a king adorned in splendor, robed in glory. But a baby in a manger born to save. Not a warrior who fights his way to power, but a friend who faced the cross to set us free. You are with us, you are with us in every moment. You are with us, you are Jesus, you are Jesus in every moment. You are with us. Wrapped in rags, receive the gift of heaven. With the word you bring the dead to life again. You were there from the beginning of creation, with a promise to be with us in the end. You are with us, you are with us in every moment. You are with us, you are Jesus, you are Jesus in every moment. You are with us. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada setiap kita yang hari ini hadir di dalam ibadah online Indonesian Christian Church, khususnya bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami. Apapun latar belakang Anda, dimanapun Anda berada, doa saya adalah Anda mendengar suara Tuhan berbicara kepada Anda hari ini melalui ibadah online ini, khususnya di tengah masa pandemi dan lockdown seperti ini. Mari kita menyatukan hati kita, memusatkan hati dan pikiran kita untuk datang ke hadapan hadirat Allah. Dengarkanlah panggilan ibadah dari Tuhan Allah. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mari kita pujikan lagu berikut. He is our cornerstone. Shalom jemaat, selamat hari Minggu. Dalam situasi yang tidak mudah ini yang sedang kita jalani sekarang, kiranya kita mengingat lagi bahwa Kristus adalah batu karang yang teguh dan juga adalah batu penjuru kita. Marilah kita menaruh pengharapan kita dan membangun iman kita di dalam Dia. Kita naikkan pujian ini, Cornerstone. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but wholly trust in Jesus' name. Cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but hold
darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the frame. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Kita berdoa, kita tunduk kepala. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kami. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau terus memelihara kami di dalam kekuatan-Mu, karena iman kami sementara kami menantikan keselamatan yang Engkau telah sediakan itu. Tolong kami ya Tuhan untuk tidak berduka cita karena masalah-masalah yang terjadi seputar pandemi ini, tetapi kami boleh menengadah dengan mata iman kepadamu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, melalui ibadah ini kami berdoa agar apa yang kami dengar, apa yang kami baca, apa yang kami alami bersama semakin menolong kami untuk mengerti bahwa rancangan-rancangan-Mu tentang kami adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Itu sebab pagi hari ini kami ingin berdoa ya Tuhan. Kami ingin melayani orang lain dengan doa kami. Untuk mereka yang ditinggalkan orang-orang yang mereka cintai karena COVID-19 ini, kuatkan dan hiburkan mereka. Sehingga mereka tidak berduka cita seperti orang-orang tidak punya pengharapan. Karena mereka punya pengharapan dalam Kristus Yesus, Sang Kebangkitan dan hidup itu sendiri. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga dari korban yang ada di Beirut. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang menggerakkan setiap badan-badan kemanusiaan yang berjuang, bekerja di lapangan, agar apa yang mereka alami ya Tuhan dapat diringankan oleh sentuhan kasih dan bantuan praktis yang dilakukan oleh berbagai macam organisasi yang ada di sana. Biarlah orang-orang Kristen yang ada di sana, ya Tuhan, boleh Tuhan pakai untuk memberikan penghiburan kepada banyak orang yang membutuhkan di sana. Bapa di surga, kami menyerahkan setiap diri kami ya Tuhan dalam setiap kondisi. Ada dari kami yang mungkin kehilangan income, ada dari kami yang kehilangan pekerjaan, ada dari kami yang kehilangan semangat, yang kehilangan sukacita. Tolong ya Tuhan, agar apa yang kami dengar hari ini tidak membuat kami semakin pesimis, tetapi ya Tuhan, kami memiliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu doa kami ya Bapa, dengar. Karena kami berdoa di dalam satu nama, nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Berita anugerah bagi setiap kita dari Tuhan kita, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan, saudara, mengikuti bersama katekismus minggu yang ke-32.
Pembenaran dan pengudusan adalah fondasi dari kehidupan iman Kristen. Tanpa pembenaran dan pengudusan, saudara tidak punya status sebagai anak Tuhan, tapi juga tidak punya proses untuk bertumbuh sebagai anak Tuhan. Waktu kita dibenarkan di dalam Kristus, itu artinya status kita yang tadinya berdosa berubah menjadi orang yang dibenarkan, bukan karena jasa kita, tetapi karena kematian dan kebangkitan Kristus bagi kita. Tapi perubahan status kita nggak berhenti di situ. Waktu status kita berubah, kita langsung otomatis masuk ke dalam proses di mana Allah menguduskan kita, supaya kita hidup sesuai dengan kebenaran yang Dia tuntut dari kita. Artinya, kalau pembenaran adalah pekerjaan Allah bagi kita melalui Kristus, maka pengudusan adalah pekerjaan Allah di dalam kita melalui Roh-Nya yang kudus. Saudara tidak bisa punya pembenaran tanpa pengudusan, atau juga tidak bisa punya pengudusan tanpa pembenaran. Semua orang yang sudah dibenarkan, mereka akan masuk ke dalam proses untuk dikuduskan. Semua orang yang sedang dikuduskan, berarti mereka sudah punya status sebagai orang yang dibenarkan. Jadi pembenaran dan pengudusan ini dapat dilihat sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Harus ada dua sisi di mata uang yang sama, supaya mata uang itu bisa menjadi mata uang yang valid. Demikian juga untuk setiap anak Tuhan, setiap orang yang mengklaim sebagai pengikut Kristus, dia harus menjadi orang yang sudah dibenarkan secara status dan dikuduskan melalui proses Allah bekerja dalam hidup mereka. Jemaat, kalau ada satu hal dalam hidup ini yang kita idam-idamkan, saya pikir berdasarkan pengalaman saya adalah keinginan kita untuk mengontrol hidup kita. Dalam arti kita ingin segala sesuatu yang kita rencanakan tercapai, kita ingin apa yang kita inginkan dikabulkan, semuanya berjalan dengan lancar. Kita selalu merasa bahwa kita yang pegang kendali atas hidup kita. Dan di masa-masa sekarang yang terjadi justru sebaliknya. Saya merasa bahwa dalam situasi sekarang saya diingatkan kembali bahwa saya tidak punya kendali atas hidup saya. Saya hanya bisa berharap kepada Tuhan. Saya tidak bisa mengharapkan diri saya sendiri untuk keluar dari situasi sekarang. Dan harapan saya hanyalah Dia. Saya juga ingin mengingat kembali apa kata firman Tuhan dari Ulangan 31 ayat 6 yang mengatakan, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan pernah meninggalkan engkau." Kiranya pujian ini menjadi kekuatan untuk kita. Di saat seperti ini, kita menaruh harapan kita hanya kepadanya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri.
dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah tetap kekal selama-lamanya. Ya Tuhan, situasi hidup kami berubah. Peraturan pemerintah di dalam pandemi ini berubah begitu cepat. Namun satu hal yang tidak akan pernah berubah, yaitu Tuhan Yesus yang sama dari masa lalu, hari ini, sampai masa yang akan datang. Dan karena Engkau tidak berubah di dalam kasih-Mu, pemeliharaanmu kepada kami boleh terus tetap berharap kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang kekal itu sekarang menolong kami untuk memiliki pengharapan yang teguh itu. Terima kasih Bapa. Dengar doa kami, tolong setiap kami hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita perhatikan teks yang menjadi dasar khotbah hari ini. Ada dua yang akan saya ajak Anda untuk melihat. Yang pertama dari Roma 8, 22-24. Saya akan bacakan, silakan saudara menyimaknya. Demikian firman Allah, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati sambil tetap menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih memperhatikan apa yang dilihatnya. Tetapi kita yang mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Bagian yang kedua dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, hari ini kita melihat topik yang seringkali menjadi bahan pembicaraan orang-orang yang menghadapi pandemi di seluruh dunia, yaitu pesimisme. Kalau banyak orang yang sebelum COVID-19 sudah pesimis, saudara. Saya sangat pesimis pada waktu mendengar dan tahu bahwa Presiden Amerika Serikat yang baru adalah Donald Trump. Itu sudah cukup lama, saudara. Ada orang yang sudah sangat pesimis, saudara, dengan masa depan hidupnya. Karena mereka mengalami depresi, mengalami mental health, dan seterusnya. Tetapi karena COVID-19 ini, saudara, pesimisme itu kemudian meningkat tajam. Dan hari ini kita akan melihat, saudara, apa sebetulnya masalah yang disebut dengan pesimisme ini. Saudara, pesimisme itu adalah sebuah kecenderungan, sebuah tendensi untuk melihat segala sesuatu itu dari perspektif yang negatif. Kalau orang yang optimis itu melihat segala sesuatu itu dari kacamata yang positif, the sunny side, the bright side. Maka saudara, orang yang pesimis melihat segala sesuatu itu dari kacamata yang negatif. Ya, orang yang pesimis akan bilang begini, saudara. Segala sesuatu yang bisa hancur, tapi belum hancur, itu karena tunggu waktu nanti satu kali akan hancur.
Itu adalah pendapat seorang pesimis, saudara. Kalau ada orang yang bilang begini, saudara, when life gives you a lemon, make a lemonade, gitu ya. Kalau hidup ini memberikan kepadamu sebuah lemon, buatlah lemonade. Tapi orang pesimis akan bilang begini, percuma buat lemonade kalau tidak ada air dan gula, lemonade-nya akan asam. Itu yang mereka katakan. Ya, kalau ada orang yang bilang, there will be light at the end of the tunnel, maka pesimis akan bilang begini, yes, and that light will be attained. Akan ada cahaya setelah engkau melewati terowongan gelap ini. Dan orang pesimis akan menjawab, ya memang ada cahaya, tapi tahu nggak, cahaya itu adalah kereta api yang sedang datang akan menabrakmu. Saudara, orang yang pesimis melihat segala sesuatu dari kacamata yang negatif. Nah, saudara, hari ini saya tidak akan menjadi PHP bagi Anda, pemberi harapan palsu. Ya, saya tidak akan mengajak saudara untuk hanya memikirkan bahwa kalau pesimis itu orang yang melihat gelas itu setengah kosong dan optimis melihat gelas itu setengah penuh. Karena kalau mereka berdebat, saudara, mendingan kita jadi orang yang realis dan langsung minum sementara mereka terus berdebat. Tetapi saya akan mengajak saudara untuk memikirkan dua hal, saudara. Yang pertama, solusi umum, solusi dunia terhadap masalah pesimisme. Dan yang kedua, saudara, kita akan melihat solusi Injil terhadap masalah pesimisme. Mari kita lihat yang pertama terlebih dahulu, yaitu solusi umum terhadap pesimisme. Psikolog sekuler, saudara, mencoba untuk menjelaskan pesimisme menggunakan apa yang mereka sebut sebagai explanatory style. Artinya adalah bagaimana, saudara, kita itu memaknai hal-hal yang terjadi di sekitar hidup kita. Jadi mereka mengatakan bahwa untuk kita tidak terjebak dengan pesimisme, maka kita harus mengubah cara kita memaknai hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita. Dan psikolog yang bernama Martin Seligman secara khusus mengatakan bahwa ada 3 dimensi yang penting, yaitu yang pertama yang disebut sebagai personalization, yaitu personalisasi. Saudara, seberapa jauh saya menganggap bahwa apa yang terjadi dalam hidup saya itu karena salah saya atau karena faktor eksternal. Yang kedua, saudara, adalah masalah apakah ini adalah satu masalah yang permanen sifatnya atau sementara. Ya, jadi P yang kedua adalah permanence. Dan yang ketiga, P yang ketiga itu adalah pervasiveness. Apakah masalah ini akan mempengaruhi seluruh hidup saya atau hanya mempengaruhi satu area dalam hidup saya. Nah, semakin kita merasa bahwa masalah ini akan mempengaruhi, menghancurkan seluruh hidup saya, maka saya akan menjadi orang yang pesimis. Nah, sekarang saya berikan contoh, saudara, untuk simple, untuk supaya mudah dimengerti. Kalau katakanlah produktivitas Anda sebagai seorang mahasiswa atau sebagai seorang profesional di masa lockdown ini turun 25%, maka Anda itu menjadi orang yang pesimis. Aduh, gimana ya, saya nilainya jatuh, saya produktivitasnya menurun di kantor dan tidak akan bisa mendapatkan target atau promosi yang saya harapkan. Nah, saudara, maka Martin Seligman akan bicara kepada Anda dan berkata, engkau harus tahu bahwa apa yang terjadi ini bukan salah pribadimu, bukan apa yang kau lakukan atau tidak lakukan, tetapi ini semua terjadi karena faktor eksternal, yaitu ada pandemi. Yaitu sebab jangan membuat masalah ini menjadi masalah pribadi. Yang kedua, saudara, Seligman akan berkata bahwa masalah ini adalah masalah sementara karena COVID-19 ini akan selesai. Itu sebab jangan pesimis. Dan yang ketiga, dia akan bilang bahwa ini hanyalah masalah di seputar produktivitas. Tetapi hidupmu, relasional, hidup keluargamu tidak akan terpengaruh kalau engkau dapat mengkonten itu di dalam area kerja.
area studi dan tidak ke area lain. Nah, saudara, teori ini adalah teori yang baik yang bisa menolong kita. Saya harus akui itu dan saya sendiri mencoba menerapkan, saudara. Tetapi, saudara, teori ini tentu ada kelemahannya. Kelemahannya adalah bahwa, saudara, tidak selalu kita yang menjadi optimis itu akhirnya menjadi benar. Jadi misalnya begini, saudara. Kalau Anda katakanlah akhirnya jadi malas studi, malas belajar, malas baca textbook selama masa pandemi ini. Lalu nilai Anda jadi jelek, saudara. Ujian Anda jadi kacau balau. Maka saudara, untuk tidak menjadi pesimis, Anda mungkin berpikir begini, saya harus mengingatkan diri saya bahwa ini terjadi bukan salah saya. Kalau saya nilainya jelek itu bukan salah saya, tetapi karena faktor eksternal. Saudara, belum tentu. Karena kemungkinan nilaimu jelek karena salahmu sendiri, saudara. Karena engkau sudah berbulan-bulan masuk pandemi, tidak belajar beradaptasi. Contoh yang kedua, saudara, kalau misalnya Anda itu sukses, Anda itu berhasil di dalam bisnis. Lalu Anda berkata bahwa saya adalah orang yang optimis. Karena apa yang terjadi dengan kesuksesan saya itu semua adalah karena usaha saya sendiri. Bukan faktor eksternal, bukan karena ekonomi yang bagus. Tetapi semua itu adalah hasil kerja keras saya sendiri. Itu sebab saya jadi orang yang sangat optimis. Nah, saudara, belum tentu itu benar. Karena siapa tahu mungkin Anda itu dilahirkan di dalam keluarga yang mapan. Sehingga Anda sukses bukan karena usaha Anda sendiri. Anda sukses karena sudah ada fasilitas, akses, dan koneksi yang disediakan oleh orang tua Anda. Jadi saudara, Anda melihat bahwa teori 3P ini, personalization, permanence, and pervasiveness, memang menolong, tetapi tidak selalu benar. Dan yang lebih penting lagi, tidak mengacu kepada akar dari masalah pesimisme. Karena yang diubah hanyalah cara kita berpikir, tetapi bukan masalah yang lebih esensial, yaitu di dalam hati kita. Nah saudara, itu solusi dunia yang pertama. Solusi kontemporer. Saya sekarang mengajak saudara untuk melihat solusi yang kedua dari apa yang dunia tawarkan. Dan ini bukan solusi yang kontemporer, tetapi solusi yang klasikal, saudara. Dan seringkali yang dijadikan acuan sekali lagi adalah para psikolog dalam hal ini. Karena ini masalah psikologis. Nah, saudara, saya ingin mengajak Anda untuk melihat satu buku yang berjudul Man's Search for Meaning. Ditulis oleh seorang yang bernama Viktor Frankl. Dia adalah survivor dari Nazi concentration camp. Saudara, ini buku yang saya beli tahun 94. Kalau Anda bisa melihat ada stiker kuning, itu ada tulisan use, buku bekas, saudara. Ya, saya masih ingat beli ini waktu saya masih S1, saudara. Ya, dan cari ke toko buku. Ini adalah buku filsafat pertama yang saya baca. Dan saya beli ini karena saya terpaksa harus beli dan baca karena saya ngambil filosofi 101. Tetapi saudara, saya bersyukur kepada Tuhan diperkenalkan kepada ilmu filsafat melalui buku ini pertama kali, saudara. Ya, ceritanya sangat menarik, itu sebab buku ini menjadi bestseller. Viktor Frankl bukan orang Kristen pasti, tetapi dia menceritakan, saudara, di halaman-halaman awal bagaimana hidup di dalam kamp konsentrasi itu. Dia mengatakan membuat segala macam kesulitan hidup, masalah-masalah hidup yang sebelumnya menjadi tidak berarti dibandingkan dengan segala kesulitan dan penderitaan yang dia alami di kamp konsentrasi Jerman tersebut. Nah, saudara, dia mengatakan misalnya, saudara, bahwa mereka itu digundulin dan semua rambut yang ada di tubuh mereka harus dipotong. Mereka harus tampil prima karena kalau mereka sakit-sakitan mereka akan segera masuk ke gas chamber karena tidak lagi berfungsi untuk menolong para Nazi itu. Nah, saudara, dikatakan mereka hanya diberikan pakaian yang melekat di kulit, saudara.
di kulit tubuh mereka tidak pernah ganti sampai 6 bulan, sampai pakaian itu tidak bisa kelihatan lagi bentuk dan warna aslinya. Saudara, ketika ada tipus itu datang, ya, maka sudah banyak sekali yang meninggal dan mereka berhadapan dengan kematian hampir tiap hari. Teman-teman yang mereka kenal dalam concentration camp itu hilang karena dimasukkan gas chamber dan seterusnya. Saudara, luar biasa penderitaan yang mereka alami. Tetapi Viktor Frankl mengatakan, saudara, bahwa pada waktu dia berhadapan dengan pesimisme, saudara, yang menolong dia untuk bertahan sampai dia dibebaskan dan kemudian menuliskan semua cerita ini adalah bahwa dia mengatakan seperti ini, saudara, bahwa segala sesuatu itu bisa diambil dari kita kecuali satu hal, yaitu kebebasan kita. Kebebasan apa? Kebebasan untuk memilih respon kita di dalam semua masalah dan situasi hidup. Dia mengatakan, saudara, kebebasan untuk memilih respon tersebut, mau kita itu down atau terus semangat, saudara, kebebasan itu tidak bisa direbut oleh siapapun. Lalu dia menulis lagi seperti ini, saudara. When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves. Pada waktu kita tidak lagi bisa mengubah situasi hidup kita, itu saatnya kita itu ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Ini luar biasa, saudara. Kalimat yang saya kira sangat dalam. Dan saya kira ini sangat relevan bagi kita di masa pandemi ini. Pada waktu kita tidak bisa mengubah situasi lockdown ini, itu saatnya kita itu ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Karena dia mengatakan lagi, ultimately man should not ask what the meaning of life is, but rather must recognize that it is he who is us. Dia mengatakan kira-kira seperti ini, saudara, kalau saya terjemahkan secara bebas. Jangan bertanya apa arti hidup ini. Karena sebetulnya bukan Anda yang bertanya kepada hidup, "Hei, apa artinya bagiku?" Tetapi Anda yang sedang ditanya oleh hidup. Anda yang sedang ditanya bagaimana engkau akan bereaksi ketika hidup ini memberikan stimulan-stimulan yang sulit bagi Anda. Saudara, buku ini menginspirasi banyak orang untuk terus bertahan di dalam penderitaan dan kesulitan. Dan tidak ada penderitaan kalau saudara baca buku ini yang bisa melebihi, saudara, apa yang mereka alami di concentration camp. Dan kalau Viktor Frankl itu berhasil bertahan, dia berkata bahwa kuncinya adalah bahwa Anda harus memilih apa yang harus Anda lakukan. Nah, saudara, ini adalah solusi yang diberikan oleh dunia. Saudara tahu kelemahan dari solusi ini, saya tidak punya waktu untuk membahas detail dari idenya, saudara. Tetapi kira-kira ini, saudara, dia itu memiliki inspirasi ide tersebut. Ketika melihat seorang temannya, saudara, ya, temannya ini berkata bahwa kita harus tetap semangat. Lalu Frankl bertanya, gimana kamu bisa beroleh semangat itu? Lalu temannya bilang begini, kita terpisah dari istri-istri kita. Mungkin istriku sudah mati, temannya bilang. Tetapi aku mau pada waktu dia melihatku dari atas, entah dari mana dari atas, pokoknya dari atas. Aku mau dia tidak kecewa terhadap aku. Itu sebab aku mau tetap tegar, aku mau tetap kuat, supaya pada waktu istriku melihat aku, dia itu tersenyum dan tidak kecewa. Saudara, hanya itu yang menjadi sumber pengharapan Viktor Frankl dan teman-temannya. Dengan imajinasi seperti itu, mereka berkata, aku harus tetap bersikap positif meskipun ada penderitaan. Saudara, itulah solusi dunia. Memang menolong, tapi sangat terbatas dibandingkan dengan pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Mari kita melihat sekarang, saudara, solusi yang ditawarkan oleh Alkitab, solusi Injil terhadap pesimisme. Solusi Injil terhadap pesimisme bukan kemudian berarti bahwa Injil itu mengubah Anda dari orang pesimis menjadi optimis, saudara.
Tetapi Anda diubahkan menjadi seorang yang saya sebut sebagai peratap yang penuh pengharapan. PPP. Bukan personalization, permanence, dan pervasiveness, tetapi pengharap penuh pengharapan. Nah, saya akan jelaskan kepada saudara apa artinya. Tapi terlebih dahulu saya ingin memberikan definisi Injil. Saudara, Injil itu apa? Injil itu adalah rencana keselamatan Allah untuk memperbarui seluruh ciptaan yang sudah carut-marut di dalam dosa ini melalui kematian dan kebangkitan Kristus Yesus. Nah, saudara, di dalam definisi Injil itu kita tahu, saudara, bahwa bukan saja dunia ini sudah jatuh dalam dosa, tetapi seluruh sendi-sendi kehidupan manusia itu sudah dikontaminasi oleh dosa. Cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan, apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, saudara, semuanya itu terkontaminasi oleh dosa. Bahkan struktur, sistem, budaya masyarakat itu pun sudah dirasuk oleh dosa. Itu sebabnya, saudara, kita menjadi orang Kristen di dunia ini bukan hanya masalah menjadi orang pesimis, tapi kita menjadi orang yang paling pesimis dari orang yang paling pesimis. Ya, dengan kata lain, saudara, kita itu perlu meratap. Itu sebabnya, saudara, di dalam Roma 8, Paulus memakai sebuah metafora, saudara. Ya, kita ini, kata dia, mengeluh. Kita mengeluh bersama dengan seluruh ciptaan. Kita mengerang, saudara. Karena kita sedang berada di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa dan kita ada di dalam tubuh dosa ini. Dan metafora yang dia pakai adalah childbirth. Ya, sakit bersalin. Anda bisa lihat itu di ayat 22. Nah, Anda yang sudah pernah melahirkan pasti tahu dan jauh lebih tahu daripada saya, saudara. Ya, karena saya seorang laki-laki. Mana mungkin seorang laki-laki mengerti penderitaan seorang perempuan yang pernah melahirkan, betul nggak? Saudara, setelah 9 bulan, 10 hari, nah ini saya belajar tentunya dari istri saya, saudara. Maka saudara, sakitnya itu semakin lama semakin intensify menjelang persalinan itu. Tetapi kenapa, saudara, setiap perempuan itu bertahan dalam sakit bersalin itu? Karena mereka tahu akan ada sukacita besar yang menanti setelah proses yang lama itu, saudara. Yaitu akan ada anak yang lahir. Dan saudara, itulah pengharapan yang membuat setiap perempuan yang mengandung kemudian bersalin itu tahan di dalam penderitaan yang berjam-jam, kadang belasan jam, bahkan kadang puluhan jam. Saudara, itu sebabnya Paulus juga menulis dalam 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, kami tidak kecut, kami tidak discourage. Meskipun dia itu, saudara, dicambuk, mengalami karam kapal, kelaparan, ditinggalkan. Saudara, Paulus bilang kami tidak tawar hati. Sebab apa, saudara? Ada pengharapan. Jadi, saudara, groaning itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Saudara, kita tidak diajarkan oleh Alkitab menjadi orang pesimis, tetapi kita boleh dan bisa dan mungkin perlu bahkan mengeluh, saudara. Karena dunia ini realitanya tidak sama dengan apa yang didesain oleh Allah. Itu sebab kita groaning. Tetapi mari kita, saudara, meratap dengan penuh pengharapan. Karena Injil itu juga menolong kita, saudara, untuk menatap kepada pengharapan. Dan pengharapan itu bukan pengharapan yang ada di dunia ini. Itu sebabnya orang Kristen tidak diajarkan Alkitab untuk menjadi optimis. Karena kalau cuma optimis, saudara, artinya gini, Anda berharap situasi hidup Anda itu akan menjadi lebih baik. Ya, Anda optimis akan hal itu. Itu berarti Anda masih tetap berharap dengan pengharapan yang berasal dari dunia ini. Saudara, nangkep ya? Kalau kita optimis, saudara, kita berharap pandemi ini akan selesai dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, setahun, saudara. Maka Anda menaruh pengharapan Anda kepada sesuatu yang masih berasal dari dunia ini. Mungkin Tuhan akan berikan itu dalam anugerahnya.
Itu bonus bagi kita, saudara. Tetapi pengharapan kita yang sejati, yang real, itu tidak berasal dari dunia ini, melainkan dari dunia yang akan datang. Itu sebab kita penuh pengharapan, saudara. Pengharapan yang tidak duniawi, tapi pengharapan yang kekal. Saudara, bedanya pengharapan di dalam konsep Alkitab dengan pengharapan yang manusia hari ini biasa pakai, saya berharap besok nggak hujan gitu ya. Itu berarti pengharapan saya kemungkinan bisa terjadi besok nggak hujan atau salah. Jadi pengharapan saya, pengharapan Anda di dalam dunia ini bisa positif, bisa negatif. Tergantung besok realitanya seperti apa. Tetapi setiap kali Alkitab bicara soal pengharapan, hope, itu selalu positif sifatnya, saudara. Pengharapan, saudara, tidak pernah mengecewakan. Itu yang Alkitab katakan. Karena pengharapannya itu bersumber kepada Kristus Yesus yang sudah datang ke dunia, saudara. Itu sebab Paulus berani berkata, saudara. Ya, he has the audacity to say bahwa penderitaan yang dia alami sekarang itu mengerjakan kemuliaan yang kekal. Anda bisa baca itu di ayat yang ke-17, 2 Korintus pasal yang keempat. Penderitaan yang ringan. Jadi Paulus bilang, tadinya di 2 Korintus pasal yang pertama dia bilang penderitaan ini begitu berat. Ya, kami ini seakan-akan seperti orang yang sudah sekarat mau mati. Tapi sekarang dia bilang penderitaan ini begitu ringan. Kenapa ringan? Karena kalau dikontraskan dengan kemuliaan yang kekal, saudara, penderitaan itu menjadi bearable. Bisa ditanggung, bisa dilewati tanpa merasa pesimis, saudara. Bahkan Paulus bilang bahwa penderitaan itu mengerjakan, mempersiapkan dia untuk masuk ke dalam kemuliaan yang kekal. Saudara, ini satu hal yang saya kira tidak pernah ada di dalam pengajaran dan teori psikologi manapun. Saya berikan contoh yang sederhana, saudara. Misalnya ada 2 orang yang sedang dalam lockdown, saudara. Ya, tempatnya beda, tapi kondisi lockdownnya sama. Orang ini umurnya sama, status sosioekonominya sama, saudara. Temperamennya sama, semuanya sama. Ya, nah 2 orang ini satu kali ditelepon, saudara, oleh seorang dari kantor pemerintah lokal. Lalu diberitahu begini. Orang yang pertama diberitahu lockdown masih akan terjadi 5 bulan lagi. Setelah 5 bulan, ada kemungkinan lockdown ini akan di-extend. Bahkan mungkin kita masuk ke stage yang kelima. Ya, artinya apa? Di rumah, tiap rumah depannya ada polisi yang jaga. Kalau sampai ngelinep keluar, dendanya 10.000 gitu ya. Internet mungkin akan pulsanya berkurang gitu. Waduh, saudara-saudara, itu yang didengar oleh orang yang pertama. Dia merasa, aduh, sudah pesimis tambah pesimis gitu ya. Orang yang kedua diberitahu hal yang sangat berbeda. Ya, dia ditelepon diberitahu begini, lockdown masih akan terjadi 5 bulan lagi. Tetapi setelah itu, pemerintah akan membayar engkau untuk pergi berlibur keliling dunia selama 10 minggu. Dan bukan hanya itu, engkau mendapatkan fasilitas first class dalam semua perjalanan itu, dan engkau akan mendapatkan uang jajan $10.000. Saudara, kira-kira apa respon 2 orang ini? Apa bedanya, saudara? Orang yang pertama itu pasti merasa lebih pesimis. Orang yang kedua akan sangat beda. Dia akan mengatakan, ya, it's okay. 5 minggu lagi lockdown, nggak apa-apa. Ya, aku akan mencoba untuk kurusin badan supaya nanti bisa jalan-jalan makan lebih banyak gitu ya. Aku bisa pakai waktu untuk beres-beresin koper, masukin pakaian. Saudara, dia dengan sukacita menjalani 5 minggu lockdown itu. Kenapa? Karena nanti dia pikir ada 10 minggu lebih lama bisa bersukacita keliling dunia. Saudara, apa yang membuat 2 orang ini berbeda? Pengharapan akan apa yang akan terjadi setelah penderitaan mereka selesai. Nah, saudara, ini yang seharusnya dimiliki oleh orang Kristen. Tetapi ini bukan hanya wishful thinking, saudara.
Kenapa? Karena kita punya Kristus Yesus yang dalam sejarah sudah hadir dalam hidup kita. Dan saudara jangan lupa, dia pernah mengerang, dia pernah mengeluh, dia pernah meratap saudara ketika Lazarus mati. Ketika murid-muridnya tidak ngerti saudara apa yang dia lakukan. Dan di atas kayu salib dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara dia meratap. Tapi saudara tahu kenapa Allah Bapa meninggalkan dia? Karena dia sedang menanggung seluruh dosa Anda dan saya. Termasuk semua keluhan dan caci maki yang keluar dari mulut kita kepada Allah. Karena kita merasa situasi hidup kita tidak menyenangkan. Saudara, Yesus mati di atas kayu salib menanggung dosa kita. Dia ditolak supaya ketika saudara dan saya datang meratap kepada Allah, Anda dan saya tidak pernah ditolak oleh Allah. Saudara, kita tahu pengharapan itu. Yang kedua, saudara, tidak wishful thinking. Karena Paulus mengatakan, saudara, bahwa kita telah menerima down payment. Yaitu apa? Karunia sulung roh. Sambil kita menanti pengangkatan kita sebagai anak, kita sudah punya roh Allah di dalam diri kita. Roh Allah ini yang memberikan damai sejahtera. Roh Allah ini yang memberikan penghiburan. Roh Allah ini yang bahkan bersyafaat berdoa bagi kita. Roh Allah ini yang memampukan kita untuk berjuang melawan dosa sehingga kita tidak mencaci maki Allah, tidak mengutuk sesama kita pada waktu lockdown ini. Saudara, kita tahu ini satu hal yang real. Ini bahkan lebih real, saudara, daripada Eeyore dan Tiger. Saudara, saya tidak mengharapkan setelah khotbah ini Anda berubah. Tadinya Anda mirip Eeyore gitu ya, selalu lesu, selalu suram gitu. Lalu Anda punya tigerific mental attitude gitu ya, attitude seperti Tiger. Enggak. Tapi yang saya harapkan, saudara, adalah Anda melihat, saudara, bahwa sebetulnya ada pengharapan yang akan terjadi karena Kristus Yesus. Dan ada Roh Kudus di dalam setiap diri orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah bekerja di dalam dirimu untuk menantikan pengharapan tersebut. Kalau Anda, yang terakhir saudara ya, selama masa pandemi ini lebih sering nonton film, saudara tahu fairy tales, cerita-cerita fantasi itu. Ada seorang yang bernama Tolkien yang menulis tentang fairy tales, saudara. Dan dia berkata, kenapa kita itu senang fairy tales? Kita senang cerita-cerita fantasi yang dongeng itu. Nah saudara, ini mulai dari cerita klasik Beauty and the Beast gitu ya. Ada pangeran yang dikutuk, kemudian dia nanti bisa hilang kutukannya setelah menerima ciuman gitu. Sampai saudara film-film seperti Divergence, atau yang terbaru dari Netflix, Snowpiercer. Semua cerita-cerita dystopian ini saudara, ada satu pemahaman, ada satu konsep di baliknya yang berkata, what if? Bagaimana jika ada pengharapan di luar sana yang datang dan mengubahkan semua situasi hidupku. Saudara, Tolkien menulis seperti ini, saudara. The Gospel, Injil itu adalah cerita yang mendasari semua cerita fairy tales tersebut. Dan cerita itu telah masuk di dalam sejarah. That story of the gospel has entered history. Setiap cerita fairy tales itu, saudara, memberikan hints, memberikan petunjuk terhadap Injil. Bedanya adalah Injil itu, saudara, bukan hanya memberikan kepada kita kemudian petunjuk, tetapi adalah sesuatu yang real karena Kristus telah datang ke dunia dan mati dan dibangkitkan bagi Anda dan saya. Sehingga saudara-saudara, kalau kita tahu akan hal itu, maka tidak ada lagi yang membuat kita bisa pesimis, saudara. Bahkan musuh terbesar kita yaitu kematian tidak lagi membuat kita pesimis, saudara. Kita meratap ya sebagai orang Kristen, tetapi kita meratap bukan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Saudara, di dalam cerita Viktor Frankl tadi, ketika dia melihat temannya, saudara, membayangkan kalau istrinya melihat dari atas, kemudian dia ingin memberikan respon yang terbaik. Saudara tahu, orang Kristen memiliki pengharapan yang jauh lebih dalam.
yang jauh lebih real. Karena apa, saudara? Karena kita dijanjikan bahwa orang-orang yang kita cintai yang meninggal dalam Kristus satu kali akan bersatu dengan kita. Kalau Anda mengendarai mobil, saudara, 80 km per jam dan Anda tidak bisa lihat di depan Anda, itu mengerikan, bukan? Kalau Anda hidup berjalan melalui kesulitan demi kesulitan dan sampai kepada liang kubur, dan Anda tidak tahu apa yang ada di balik kematian, maka itu juga akan menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Sehingga saudara tidak heran setiap kesulitan demi kesulitan menuju liang kubur membuat manusia semakin pesimis, semakin lesu, semakin khawatir, semakin depresi. Saudara, hanya di dalam Kristus ada keyakinan dan pengharapan yang sungguh. Maukah saudara datang kepadanya? Maukah saudara kembali kepada yang berkata, "Ya Tuhan, aku membutuhkan Kau." Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong setiap kami ya Bapa, supaya kami sungguh-sungguh dalam masa pandemi ini boleh memikirkan akan Kristus Yesus. Betapa kami membutuhkan Kau, karena dunia ini tidak bisa memberikan pengharapan yang pasti. Karena selama kami hidup, kami dikelilingi oleh kekecewaan, dikelilingi oleh berbagai macam masalah. Ada air mata yang dari waktu ke waktu menetes ya Tuhan karena penderitaan tersebut. Itu sebabnya kami ingin mengarahkan mata iman kami hanya kepada Kristus Yesus yang sudah pernah meratap bagi kami, mati dan dibangkitkan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami ingin menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kalau selama ini kami masih cuek, hari ini kami ingin kembali kepadamu. Kami yang sudah lama jadi orang Kristen, tolong kami untuk sungguh-sungguh memiliki pengharapan yang tidak berasal dari dunia ini, tetapi hanya dari Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Dalam nama Kristus itulah kami berdoa dan bersyukur. Dan sekarang kami memohon berkat dari Allah. Jemaat sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan patah semangat menjalani masa pandemi ini, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau. Ia tidak akan meninggalkan engkau. Ia adalah sumber pengharapan, memenuhimu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus engkau berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin. Saudara, kita akan melihat beberapa pengumuman dan jangan lupa saudara, kalau ada hal-hal yang saudara ingin tanyakan, diskusikan lebih jauh, Anda ingin bersekutu dengan teman-teman lain di ICC, kita akan mengadakan Gospel Talk pukul 11.45 setelah ibadah online ini. Baik saudara, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Thou hast